Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rodiah, NIM 19072111000155. Di sini saya akan menjelaskan cakupan standar akuntansi salam. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sejarah munculnya PSAK 103. Akuntansi salam PSAK 103 dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia pada 27 Juni 2007. PSAK 103 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi salam dalam PSAK 59, akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurusan Nasional, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangan kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah. Pada awal 2007, PSAK 103 mengalami perubahan pada 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68. Pengukuran nilai wajar perubahan efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif. Yang kedua yaitu standar akuntansi salam, pengukuran pengakuan, penyajian, dan pengakuan transaksi salam yang sebelumnya diatur oleh PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah diganti dengan PSAK 103 tentang akuntansi salam. Dalam transaksi salam, bank syariah dapat bertindak sebagai produsen, tetapi umumnya yang dilaksanakan bank syariah adalah salam paralel, yaitu transaksi salam yang diterima oleh bank syariah secara simultan diserahkan kepada pihak lain untuk memproduksi sebagai pesanan. Oleh karena itu, dalam salam paralel bank syariah menerapkan akuntansi pembeli dan akuntansi penjual. Yang pertama, bank sebagai pembeli, yaitu piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Yang kedua, modal usaha modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha salam dapat membentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Sedangkan modal usaha salam dapat bentuk aset dan konstruk sebesar nilai wajar. Yang ketiga, penerimaan barang pesanan diakui dan diukur. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai kebijakan. Selanjutnya, pembeli dapat mengenakan denda kepada nasabah. Selanjutnya, barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Yang kedua yaitu bank sebagai penjual. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset non-kas. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Yang ketiga yaitu penyajian. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Piutang salam harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Yang keempat yaitu pengungkapan. Yang pertama yaitu penjualan dalam transaksi salam mengungkapkan piutang salam pada supplier, jenis dan kualitas barang pesanan, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101. Terus pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan besarnya modal usaha salam. Selanjutnya, jenis dan kualitas barang pesanan, pengungkapan lain sesuai PSAK 101. Selanjutnya saya akan membahas pengenalan akun-akun di neraca dan laporan laba rugi. Yang pertama yaitu pengenalan akun-akun di neraca. Nah, yang pertama yaitu piutang salam. Rekening digunakan untuk mencatat pembayaran harga barang kepada penjual sebesar jumlah yang disepakati dalam akad.
Pada prinsipnya, piutang salam ini merupakan piutang atas barang sebesar jumlah yang disepakati dalam akad, bukan merupakan piutang uang sebesar harga barang. Yang kedua yaitu persediaan salam. Rekening ini digunakan untuk mencatat barang dalam transaksi salam. Pedoman perdebitan dan pengkreditan rekening persediaan salam adalah yang pertama yaitu rekening persediaan salam didebit pada saat penerimaan barang. Yang kedua, rekening barang persediaan salam dikredit pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Selanjutnya, yang ketiga yaitu utang salam. Rekening ini digunakan untuk mencatat pembayaran harga barang yang disepakati oleh pembeli. Prinsipnya, utang salam merupakan utang atas barang yang telah dipesan, bukan utang uang sebesar harga barang, sehingga segala perubahan harga atas barang menjadi tanggung jawab bank syariah. Yang kedua yaitu pengenalan akun-akun di laporan laba rugi. Berikut akan dijelaskan masing-masing akun yang terdapat di laporan laba rugi tentang akuntansi salam baik bank syariah selaku penjual maupun pembeli. Yang pertama yaitu keuntungan salam. Rekening ini digunakan untuk mencatat yang terjadi saat penyerahan aset non-kas, di mana nilai barang yang tercantum dalam akad nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatat saat penyerahan pedoman perdebitan dan pengkreditan. Kedua yaitu kerugian salam. Rekening ini digunakan untuk mencatat kerugian yang terjadi saat penyerahan aset non-kas, di mana nilai barang yang tercantum dalam akad nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat saat penyerahan pedoman perdebitan dan pengkreditan rekening. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.